para pencari cuan. Selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia, channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Untuk lo yang belum familiar dengan istilah-istilah dalam pasar modal, gue akan ngejelasin sejumlah pengertian terlebih dahulu. Pasar modal adalah tempat jual beli bertransaksi efek surat berharga antara lain saham, ekuitas, surat pengakuan utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Lo bisa membeli ikan atau sayuran di pasar Ciputat. Di pasar modal, lo bisa membeli surat berharga. Pasar modal tertua Euronext Amsterdam yang berlokasi di Belanda. Bursa saham ini merupakan kelanjutan dari bursa saham yang dibuat pada tahun 1602 oleh VOC. Kedengaran familiar kan? Yaitu company yang pernah ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, akhirnya menjajah bangsa kita. Tujuan VOC membuat bursa saham kala itu tidak lain untuk mendanai kegiatan maritim armada laut Belanda, termasuk pendanaan maritim hingga sampai ke wilayah Nusantara. Jadi bursa saham di dunia sudah berusia paling tidak 419 tahun. Dalam perkembangannya didirikan bursa saham Paris Bourse di Paris, Prancis pada 1724. Berdiri Philadelphia Stock Exchange pada 1790 di Amerika Serikat dan London Stock Exchange di Inggris pada 1801. Saat ini hampir semua negara di dunia memiliki bursa saham. Belanda saat menjajah Indonesia juga mendirikan bursa saham pada 1912 di Batavia. Bursa saham di Batavia ini sempat terhenti aktivitasnya dikarenakan pecah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal di Indonesia pada tahun 1977 hingga saat ini dinamakan Bursa Efek Indonesia yang dikelola oleh PT Pendanaan Efek Indonesia yang didirikan pada Desember 2016. Kembali ke tahun 2021. Per 29 April tahun lalu, market capitalization Bursa Efek Indonesia sudah mencapai 148 triliun dengan jumlah emiten sudah sebanyak 671 perusahaan. Tapi kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa di Indonesia dengan yang melantai di bursa-bursa besar di dunia, angka 671 perusahaan ini termasuk kecil. Sekarang kita bandingin ya. New York Stock Exchange Amerika Serikat, jumlah emiten atau perusahaan per 2018 sudah 2.400 perusahaan yang melantai di bursa. Euronext Belanda, perusahaan yang melantai di bursa ini mencapai 1.300. London Stock Exchange Inggris, perusahaan yang melantai di London ini 3.000 perusahaan. Shenzhen Stock Exchange Tiongkok sudah mencapai 932 per 2018. Sementara Toronto Stock Exchange Kanada, perusahaan yang melantai di bursa ini sebanyak 2.207. Bombay Stock Exchange juga banyak yang melantai. Perusahaan yang sudah IPO di India mencapai 5.749 dengan perkiraan nilai kapitalisasi sebesar 2,05 triliun US dollar. Kalau kita lihat nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization saham emiten yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mencapai 22,9 triliun atau
428 kuadriliun. Jadi kalau ada Crazy Rich Indonesia mau beli seluruh perusahaan yang melantai di New York Stock Exchange, dia mesti punya duit sebesar 428 kuadriliun rupiah. Bandingkan aja dengan pembiayaan APBN Indonesia pada 2021 yang hanya sebesar 1.006,4 triliun. Jadi lo sekarang udah ada gambaran ya, banyak bener uang yang berputar di pasar saham. Itu semua uang beneran, bukan daun singkong. Makanya gua nggak bosan ngingetin lo, jangan coba-coba nebak besok harga saham naik atau turun. Hanya pedagang saham besar, market maker, yang uangnya bisa naik dan nurunin harga saham. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.